Ibu, saudara-saudara, bagi pembacaan Alkitab yang kita renungkan melalui pembacaan dari Kejadian 12 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh dari Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Sampai disitulah jauh bagian pembacaan Alkitab. Pujian kepadamu ya Kristus Yesus selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian pembacaan tadi itu diberikan tema melalui rancangan khotbah adalah pemberdayaan Abram menjadi suatu bangsa. Dari bagian pembacaan ini yang kita hendak baca ini, itu kita hendak berbicara tentang suatu sejarah keselamatan yang telah direncanakan oleh Allah, dan sejarah keselamatan yang di dalamnya tentang pemanggilan Abram. Itu kita berbicara tentang keturunan Terah. Ayat 27, pasal 11, ayat 27, dan seterusnya. Inilah keturunan Terah. Terah memperanakan Abram, Nahor, dan Haran. Jadi Terah mempunyai 3 anak, yaitu mempunyai Abram, Nahor, dan Haran. Dari ketiga anak ini, dan ternyata Tuhan memilih Abram. Dari bagian ini, tiba-tiba saja sesudah di ayat ke-31, lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya istri Abram, dan seterusnya. Di ayat 1 pasal 12, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negeri. Apa alasannya? Apa dasar yang membuat Tuhan harus Abram pergi? Tidak ada alasan yang kita temukan di Alkitab. Tetapi kalau kita perhatikan di Yosua pasal 24 ayat 2 dan 3, Yosua pasal 24 di Alkitab kita,
Itu dikatakan begitu. Yosua pasal 24 ayat 2 dan 3. Mungkin sebaiknya saya baca dari ayat 1. Pembaruan perjanjian di Sikem. Kemudian Yosua mengumpulkan semua suku orang Israel di Sikem, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, para hakimnya, dan para pengatur pasukannya, lalu mereka berdiri di hadapan Allah. Ayat 2. Berkatalah Yosua kepada seluruh bangsa itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel, dahulu kala di seberang sungai Efrat, di situ dia nenek moyangmu, yakni Terah ayah Abraham dan ayah Nahor, dan mereka beribadah kepada Allah lain. Tetapi aku mengambil Abraham bapamu dari seberang sungai Efrat dan menyuruh dia menjelajahi seluruh tanah Kanaan. Aku membuat banyak keturunannya dan memberikan Ishak kepadanya. Artinya bahwa ternyata Terah ini juga menyembah hal lain, menyembah berhala, sehingga Tuhan harus bilang Abraham, pergi dari kampungmu, karena kampungmu itu bapamu menyembah berhala. Oh, pergi keluar, aku jadi biarkan. Seperti itu. Dengan berita dari Yosua 24, maka kita mendapat penjelasan tentang apa alasan Tuhan Allah memilih Abraham keluar dari Ur Kasdim. Ayat 1. Karena tempat itu menjadi tempat pemujaan berhala, dan Abraham dipandang baik oleh Tuhan untuk harus keluar dari kampung halamannya ke tanah Kanaan. Di bagian ayat yang kedua, ketika Abraham akan keluar, Tuhan memberikan dia janji dan berkat untuk menjadi bangsa yang besar dan diberkati segala keturunannya. Bangsa yang besar itu meliputi daerah-daerah di sekitar Kanaan dan rakyatnya, dan semua orang harus hidup dengan kedamaian. Tanah Kanaan dan Yerusalem sebagai pusat di mana kehadiran Allah, kota Allah, disitulah Tuhan Allah akan hadir di tengah-tengah umat. Tanah Kanaan dan Yerusalem merupakan gambaran tentang suatu kerajaan mesianis. Karena itu Yesus akan hadir. Jadi artinya bahwa dari kerajaan Abraham, janji akan kerajaan itu menjadi cikal bakal bagaimana kerajaan Allah ketika Mesias datang dan memproklamirkan kerajaan Allah. Bertobatlah kamu karena kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi juga kepada Abraham dikatakan, olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Artinya bahwa melalui Abraham semua kaum suku bangsa di dunia akan mendapat berkat. Tetapi berkat itu diberikan kepada orang Israel itu melalui perantaraan. Jadi seperti saluran, bahwa Abraham itu hanya menjadi saluran berkat Allah melalui keturunan. Jadi Abraham hanya menjadi saluran berkat Allah bagi seluruh suku bangsa di dunia dari keturunannya, silsilahnya. Dengan begitu Tuhan Allah memilih Abraham dan keturunannya untuk menyalurkan berkat dari Tuhan Allah sendiri. Itu melalui inkarnasi, Allah menjadi manusia di dalam Yesus. Itu berkat terbesar. Allah menjadi manusia dalam Yesus supaya dapat menyelamatkan orang berdosa. Dan mengapa harus Abraham dan bukan Nahor atau Haran? Karena Abraham dikatakan menjadi sahabat Allah,
Coba perhatikan 2 Tawarikh pasal 20 ayat 7. Kitab 2 Tawarikh pasal 20 ayat 7. Di sana dikatakan begini. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini di depan umatmu Israel dan memberikan kepada keturunan Abraham sahabatmu itu? Jadi ternyata kita tahu bahwa melalui 2 Tawarikh 20 ayat 7, Abraham adalah sahabat Allah. Abraham adalah sahabat Yahweh Allah Israel. Sama seperti Nuh, hidup bergaul baik dengan Allah. Tetapi Abraham katakan sahabat. Seorang sahabat, dia akan tahu apa yang dilakukan oleh temannya. Maka menjadi seorang sahabat, Tuhan melihat dari cara hidup Abraham dan perbuatan-perbuatannya, maka Tuhan memilihnya. Pergilah keluar dari ayah ibumu, pergi ke sana. Aku akan memberkati engkau dan memberikan tanah ini kepada. Itu cara Tuhan Allah memberdayakan Abraham menjadi suatu bangsa. Memberdayakan keturunan Abraham menjadi bangsa adalah cara Tuhan Allah untuk menghadirkan kedamaian dan kerajaan. Tujuan dari pemberdayaan itu adalah penggenapan kerajaan Allah. Dan itu sama seperti kita perhatikan di dalam Matius 1 ayat 1. Apa yang kita temukan di sana? Matius 1 ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Titik. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kalau begitu, bicara tentang kerajaan Allah seperti apa? Abraham seorang diri, waktu keluar dari kampung halaman, dia bawa Sarai dan Lot keponakannya. Lalu mereka pergi keluar ke tanah Kanaan. Tuhan memberikan Ishak kepada mereka. Ada Hagar dan Ishak. Maka ada satu keluarga, Abraham, Sarah, dan Ishak. Dari keturunan ini, Ishak sampai kepada Yakub melahirkan 12 suku Israel, suatu bangsa. Jadi dari satu orang kepada satu keluarga datang kepada suatu bangsa, dan dari satu bangsa ini Tuhan memilih Daud, keluarga Daud, dan dari Daud lahirlah Yesus. Jadi kita bilang 1 tambah 1 tetap 1, bukan 2. Itu rencana kerajaan Allah. Abraham seorang diri datang kepada keluarganya dari Ishak, dan dari Ishak tiba pada Yakub dengan 12 anaknya. Lahirlah sebuah bangsa Israel, 12 suku ya Israel, dan dari situ Tuhan memilih Daud. Dari Daud lahirlah Yesus. Maka Matius menggenapkan itu di pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham, bukan anak siapa saja. Artinya bahwa misi untuk pemberdayaan Allah itu telah digenapkan dari satu orang Abraham datang kepada Yesus yang akan datang kembali. Dengan begitu, maka untuk dapat diberdayakan itu datang dari pihak Allah dan bukan manusia. Tuhanlah yang akan memilih setiap kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dengan syarat setiap orang harus seperti Abraham, maka kita harus menjadi sahabat Tuhan Allah. Menjadi seorang sahabat, kita tahu apa yang diinginkan oleh sahabat kita. Kita tahu kemana jalannya dan apa pesannya bagi kita, dan kita tahu. Itulah yang Yesus katakan, kamu bukan apa, kamu adalah sahabatku. Sebab hamba tidak tahu apa yang dikerjakan oleh tuannya, tapi kamu adalah sahabat. Dan seorang sahabat rela memberikan nyawanya bagi sahabat. Jadi kita harus menjadi sahabat Tuhan. Yang kedua, Abraham
Abraham dipanggil keluar dari kampung halamannya karena ayahnya Terai yang menyembah Allah lain. Keluar dari tempat yang tidak menyembah Tuhan. Setiap orang jangan tinggal di dalam persoalan. Kalau kita tinggal dalam lingkungan di mana orang itu baik tidak baik ada di situ, kita mungkin ada di situ. Bukan berarti kita jangan tinggal, tapi kita keluar. Kita menarik diri dari itu. Lalu kita menjadi berkat untuk memberkati. Banyak orang akan pergi, saya menjadi berkat, saya harus keluar dari kampung halaman saya harus meninggalkan area ini, pergi sekolah. Dan saya kembali, oh iya dulu dia kecil nakal atau bagaimana, tapi dia pergi sekolah dan aduh dia berubah besar. Dan hari ini jadi orang besar, jadi kapolres, jadi segala macam, dia pejabat di sana di sini. Ya kasihan dia, padahal dulu dia terbaik tapi dia jadi berkat. Orang harus tinggalkan itu, keluar, menyendirikan diri, menjadi sahabat Allah, supaya bisa menjadi berkat. Tapi kalau tidak mungkin kita mau diberdayakan oleh Tuhan. Jadi kepada siapa saja, sekalipun di dalam keadaan yang buruk situasi apapun, tetapi sebagai sahabat Allah, Tuhan akan bilang kau keluar dulu, nanti kau masuk, supaya kau bisa jadi berkat. Jangan tinggal terlalu lama di dalam soal itu, harus keluar dan kembali, supaya kita menjadi berkat. Siapa saja. Yang ketiga, pesan bagi kita juga bahwa tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian dengan Yerusalem sebagai kota Allah, gambaran dari kerajaan Allah dengan kedatangan Tuhan Allah sendiri melalui Mesias anak Allah yang telah memproklamirkan kerajaan Allah. Kata kuncinya adalah seruan bertobatlah. Tanah Kanaan adalah gambaran tentang kerajaan Allah yang di dalamnya membutuhkan orang-orang yang bertobat dan menjadi sahabat Tuhan Allah. Karena pertobatan itu suatu proses dari mana manusia harus meninggalkan kehidupan yang lama, datang kepada kehidupan yang baru, supaya menjadi berkat baru di dalam Kristus karena percaya. Yang keempat, pesan firman Tuhan ini juga, bahwa gereja adalah persekutuan dari warga kerajaan Allah. Kita adalah warga kerajaan Allah yang menerima keselamatan, yang hidup di tengah-tengah warga dunia yang tidak menerima sang raja itu. Kita ada di tengah-tengah antara kehidupan warga dunia dan warga kerajaan Allah. Persekutuan kasih persaudaraan itu merupakan pewujudan daripada kehidupan persekutuan surgawi ketika Kristus duduk sebagai raja di tengah-tengah kita. Karena itu firman Tuhan hari ini menasihati kita bahwa sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang berdosa, tetapi kita tetap menjadi sahabat Allah. Berusahalah menjadi sahabat, sama seperti Yesus mengatakan kepada kita bahwa aku tidak menganggap kamu hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Sebab seorang hamba tidak akan tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, karena seorang sahabat itu ia dapat memberikan nyawanya. Dan Yesus telah melakukannya untuk menyelamatkan Bapak Ibu saudara-saudara dan saya. Jadilah sahabat Tuhan Yesus dalam hidup ini, dalam seluruh hidup dan pekerjaan kita, dengan hidup dalam iman dan berperilaku yang baik, agar kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Kita